bisa melontarkan pernyataan yang kontroversi demikian? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, meskipun pernyataan ini telah dicabut dengan yang bersangkutan, Ibu Siti Hikmawati sudah minta maaf juga kepada publik. Dikatakan bahwa itu merupakan pernyataan pribadi, bukan atas nama institusi yakni KPAI, tapi untuk menjawab rasa penasaran Anda, secara medis mungkinkah seorang perempuan bisa hamil jika berada di kolam renang dan bersama dengan banyak orang? Kemudian itu akan saya tanyakan langsung kepada Dr. Yusuf Kristianto, spesialis public health atau kesehatan masyarakat. Dr. Yusuf Kristianto, PhD. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak Caca. Ya dok, ini kan begitu viral di masyarakat. Orang pun kemudian saling adu pendapat. Ada yang mengatakan mungkin, ada yang mengatakan tidak mungkin secara medis. Tapi menurut pandangan dokter, mungkin tidak bahwa seorang itu bisa hamil di kolam renang. Seperti itu mungkin viralnya berita tersebut. Iya, saya sudah baca beberapa statement dari beberapa dokter, termasuk dokter Kriston ya, yang sudah membantah juga. Dan beberapa dokter dan termasuk beberapa guru besar UI juga membantah. Jadi poinnya adalah tidak benar kalau seorang wanita bisa hamil karena ada di kolam renang yang berada pada laki-laki yang memberi sperma gitu loh. Itu tidak mungkin sama sekali karena sperma itu pasti akan mati begitu kena dengan kaporit. Demikian. Ya dok, tapi kan ini bukan pertama kalinya. Dari tahun 2009 pernah ada berita yang viral di luar. 2016 pun kemudian viral lagi seorang pria mengalami kondisi spermafortis. Kemudian 16 remaja dikatakan hamil. Meskipun ada yang mengatakan ini hoax. Kenapa lagi-lagi mitos ini tetap menjadi konsumsi publik? Ada yang percaya juga, dok? Iya, jadi gini. Sebenarnya kan ini kalau statement itu, kalau saya dengar ceritanya, statement itu bagus, ada dua sisi. Satu, di sisi lain mau mengedukasi masyarakat. Di sisi kedua adalah mengenai mensosialisasikan kesehatan reproduksi. Itu bagus banget. Cuma caranya itu yang salah. Bahwa di sana dinyatakan bahwa jika seorang wanita berenang itu bisa hamil. Nah, itu udah nggak mungkin. Karena begitu sperma keluar, apapun kondisinya, ketika situasi air itu mengandung zat kimia, sperma itu pasti akan mati, gitu loh. Tidak akan bisa hidup, gitu. Jadi tidak mungkin lah bisa terjadi kehamilan, gitu loh, Mbak. Baik dok, berarti supaya masyarakat tidak khawatir, jikalau seorang perempuan dalam keadaan kondisi sangat subur, berenang di kolam renang umum, tiba-tiba ada yang tidak sengaja kemudian ejakulasi atau apapun mengeluarkan sperma, tidak mungkin bisa hamil, dok? Tidak mungkin hamil. Ya, jadi kebetulan kita punya grup WhatsApp ya, ada Provimpi, ya, Provimpi spesialisasi kesehatan reproduksi, ya, ahli sosiologi. Beliau langsung mengatakan, waduh, ini sebelum ke publik, mestinya kita ngerti dulu ini. Jangan sampai masyarakat terjadi pembodohan pada masyarakat. Itu Provimpi langsung WhatsApp di grup menyatakan seperti itu. Jadi memang menurut saya seperti yang saya ceritakan di beberapa media yang mewawancarai saya, bahwa sex education itu sangat penting. Edukasi untuk menjaga kesehatan reproduksi, saya sangat setuju. Bagaimana anak-anak mengerti dan menjaga alat reproduksi mereka dengan baik, itu saya setuju sekali. Tapi bukan berarti menakut-nakuti. Nah, Kementerian Kesehatan ataupun kita sebagai seorang penyuluh atau seorang promosi kesehatan, promkes, itu membiasakan diri untuk memberikan edukasi dari sisi positif, bukan negatif. Jadi contohnya misalkan, kalau anak-anak nggak mau makan, ayo cabut giginya. Baik. Kalau anak-anak tidak mau makan, ayo disuntik nanti sama dokter. Nah, itu adalah salah satu yang menakut-nakutkan orang, sehingga orang jadi negatif thinking. Baik, Kira-kira itu, Mbak. Ya, kalau misalnya dikatakan bahwa sperma tidak bisa hidup lama untuk di kolam renang, jikalau memang karena ada kaporit yang terkandung dalam kolam renang, kita juga tahu bahwa kolam renang umum sekarang banyak yang tidak menggunakan kaporit, tapi menggunakan salin atau air garam. Tetap juga tidak bisa membuat sperma itu hidup dan menghamili. Jadi pokoknya kondisi sperma itu dia bisa bertahan hidup jika cairan intersel itu
itu cukup baik. Dan dia bisa bertahan cukup lama. Dan dia juga punya kadar pH basa yang cukup baik, bukan asam. Kalau asam dia juga mati gitu loh. Jadi ketika ada terik matahari, airnya hangat, itu pasti dia mati gitu loh. Baik, terima kasih Dok atas pencerahannya. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi masyarakat dan mungkin untuk mengetahui bahwa hal yang viral di media sosial, pernyataan dari Komisioner KPI ternyata memang secara medis tidak benar. Terima kasih Dr. Betul, Yusuf terima kasih. Kristianto, PhD.